Memasuki kuartal 3 2026, ini waktunya kita para seller untuk bersinar. Karena banyak seller yang mengalami penurunan di kuartal 2, dan itu menyebabkan seller jadi overthinking. Ditambah lagi dengan berita-berita yang beredar di sosial media, pajak, ya pasti banyak seller yang stres karena nggak pernah urus pajak dan harus mengeluarkan biaya tambahan. Cuman kalian bisa apa? At the end, memang ketika kita berbisnis ya kita harus bayar pajak. Mau gimana guys, lo orang memang mau kabur ya nggak bisa. Karena kan kita tinggal di Indo ya kita harus bayar pajak. Selain daripada lu pusingin soal bayar pajak, kemudian lu pusing soal biaya-biaya yang terjadi, program-program yang selalu update setiap minggu atau mungkin setiap bulannya, lo harus ingat bahwa ada bisnis yang harus kalian kembangkan, yaitu bisnis kalian sendiri. Profit Firewall. Dalam satu toko, gue akan menciptakan some types of products. Dari traffic product, profit product, basket builder, retention product, dan seasonal product. Gue rasa di tahun 2026 bukan lagi dimana lu terlalu gila pada satu hero product. Ya, hero product memang penting, khususnya buat kalian yang omsetnya udah di atas 100 sampai 200 juta. Menurut gue, di era zaman sekarang di 2026, ini bukan ngomongin soal satu hero product, tapi lu punya beberapa tipe produk yang tadi udah gue sebutkan. Karena di saat kondisi market sedang drop, at least kalian masih bisa makan dari basket builder, retention, dan seasonal product. Karena kalau traffic lagi drop, ya apa yang lu harapkan? Ya repeat order lah. Bangun kebiasaan membuat marketing campaign untuk membuat customer repeat order dan dapatkan produk repeat order. Contohnya produk ini, sering kita temukan di supermarket kan. Produk ini itu mendapatkan profit, repeat order itu dari refillnya. Jadi produk ini memang sengaja dibuild untuk orang yang membeli terus karena memang dibutuhkan dan suka dengan aromanya. Jadi jangan heran, aromanya pun sebisa mungkin update terus agar mengikuti perkembangan zaman dan kesukaan orang. Scale up terbaik di tahun 2026 emang bukan cuma GMV doang. Sudah pasti profit lu juga harus di scale up. Jadi buat apa ketika kita bisnis, kita scale up omsetnya, tapi profit lu juga nggak naik. Memang di tahun 2026, profit harus kalian pertimbangkan juga untuk dinaikin. Tapi banyak kesalahan yang terjadi di mana seller itu blunder, malah yang ada profitnya mau ditinggiin, algoritmanya tokonya malah turun, lama-lama ya otomatis profitnya makin turun karena algoritma produknya juga turun. Gue udah peringatkan ke teman-teman, profit boleh naik, tapi kalau GMV lu tiap bulan turun, berarti ada konsekuensi yang harus kalian dapatkan, yaitu penurunan algoritma produk kalian. Mungkin beberapa bulan ke depan kalian terlihat aman, tapi ada potensi lama-lama produk kalian itu dikalahkan dengan produk kompetitor. Jadi scale up terbaik ya GMV dan profit, bukan profit doang. Create a product bird calendar. New product bestseller, booster untuk Harbolnas itu terlahir dari sebelum campaign. Jangan lu repot sendiri ketika masuk kuartal 4 Harbolnas. Menurut gua, timing terbaik kalau lu pengen ngotak-ngatik produk kalian, bikin marketing campaign, ngeboost produk kalian itu adalah di kuartal ini guys, kuartal 3 2026. Jangan sampai kalian baru capek, baru jor-joran di kuartal 4, di mana di kuartal 4 udah banyak kompetitor yang naikin budget gila-gilaan, lu sendiri baru mulai di kuartal 4. Jangan bercanda kalian. Kalian harus set up dari kuartal 3 supaya di kuartal 4 kalian lebih ready lagi dibandingkan seller-seller yang baru memulai di kuartal 4. Jadi inilah waktunya kalian untuk nyolong traffic sebanyak-banyaknya dan build produk kalian untuk dijadikan produk yang legit di kuartal 4 2026. Kalau gue jadi lo orang, gue akan mempersiapkan itu semua dari sekarang. Gak apa-apa gue sedikit mengeluarkan budget iklan, gak apa-apa gue sedikit greedy untuk produk yang memang punya potensi untuk ngebom orderan gue di kuartal 4. Nanti di kuartal 4 gue akan menerima hasil yang bahkan bisa menutupi keberanian gue di kuartal 3. Ini akan balik lagi ke lo orang, berani atau tidak, dan malas atau tidak. Karena gue yakin udah banyak seller yang ngikutin cara gue. Lo orang pasti udah tahu bahwa gue ini Rio Gandhi bukan bermain pakai feeling guys. Gue bermain pakai data, metadata. Gue juga bercermin dari e-commerce luar, perkembangan teknologi di luar yang gue prediksi bisa masuk ke Indo. Udah banyak prediksi yang gue bahas dan itu semua terbukti benar. Dari live, video, AI, itu semua udah gue bahas. Kalian bisa cek video-video lama gue dan kalian bisa pastiin bahwa
lupa, program-program yang terjadi itu udah sempet gue bahas duluan di channel YouTube gue. Tinggal kalian itu sadar atau nggak sadar aja bahwa gue memang bermain pakai data. Dari sini lu bisa nilai seller mana yang penting jualan dan seller mana yang mau scale up. Gue sih lebih prefer untuk cari produk baru dibandingkan duplikat produk. Tapi terkadang sering kejadian produk lama justru yang bisa ngebom. Cuman selama ini kalian nggak notice aja. Jadi menurut gue adalah waktu yang tepat, timing yang tepat untuk kalian cross check produk-produk kalian yang udah lama-lama, yang punya potensial. Bisa jadi produk tersebut memang beberapa bulan ke belakang emang kurang banget, tapi sebenarnya produk tersebut potensial untuk naik, cuma sayangnya kalian gak sadar aja. Dan jangan lupa untuk cari produk baru juga, GMV Max Strategy. Gue pribadi akan mengiklankan produk gue lebih banyak dan lebih berani di kuartal 3, bukan karena takut boncos, bukan karena takut mahal. Tentu aja itu semua diperhitungkan dengan matang. Lebih baik gue masuk ke musim di mana seller akan jor-joran. Kenapa sih Rio Gandhi sharing hal-hal kayak gini di channel YouTube gue, padahal gue gak dapet apa-apa, karena jujur kalau ngandelin dari AdSense YouTube ini tuh nggak ada apa-apanya. Lebih baik gue nggak usah ngupload. Tapi coba dipikirkan lagi, ketika gue sharing strategi seperti ini, berapa banyak seller yang terbantu pakai metode strategi gue? Dan gue tahu banyak dari kalian itu mengikuti strategi gue karena banyak DM yang masuk ke sosial media gue berterima kasih bahwa mereka udah ngikutin gue dari lama dan tokonya sudah bisa bertumbuh. Gue tidak takut strategi gue dicolong. Yang gue takut ekonomi di Indo kenapa-napa. Dengan gue sharing hal-hal kayak gini, ini akan ngebantu kalian untuk bertumbuh. Secara garis besar, ekonomi di Indonesia juga akan bertumbuh. Daripada kita pusing kan, tiap hari beritanya ada-ada aja guys, kayak ini ke Indonesia kenapa nih. Makanya lebih baik kita berfokus pada diri kita sendiri, kita fokus jualan, kita mungkin bisa memperbaiki ekonomi Indonesia dengan apa yang kita lakukan. Dan ini adalah salah satu cara yang gue lakukan untuk membuat ekonomi di Indonesia ini bertumbuh. Jadi gue harap kalian juga bisa mengikuti apa yang gue sebutkan. Ya disclaimer, meskipun terkadang kalian gak wajib kok untuk ngikutin, karena kan pasti kalian punya strategi kalian sendiri, kalian punya cara kalian sendiri. Cuman di sini gue hanya bersifat sharing dan gak ada ruginya juga kan buat kalian. Gue ada rugi sih, rugi waktu, rugi suara ya, sampai aus gue. Cuman ya happy aja guys. Lu ngerti kan, jangan lu baru jor-joran di kuartal 4, lu beradu sama seller yang mereka pada jor-joran, lu colong dong momentum dari sekarang. Kenapa takut? Bisnis lu udah jalan kok, omset lu udah oke, kenapa takut? Tapi bisnis gue masih kecil kok, omset gue masih 50 juta, omset gue masih 100 juta, gimana dong? Ya justru itulah waktu yang pas, timing yang bagus buat kalian scale up toko lu. Kalau omset lu udah 500 juta, 1 miliar, 2 miliar, ini juga terus kalian naikin. Emang omset lu mau di segitu-segitu doang? Ya naikin lah omset lu. Udah gitu profit lu tinggiin, udah gitu lu jalan-jalan aja sana ke luar negeri ke. Nikmatin hidup lu guys. Kayak ya udah gitu, lu bisnis untuk lu nikmatin. Catatan dari gua, sistem marketplace ini udah banyak yang menggunakan AI. Jadi make sure product optimization lu juga AI friendly supaya produk lu makin legit, iklan lu juga makin bagus. Karena the next level SEO produk adalah machine understanding. Semangat buat kalian semua guys. Sekali lagi gue ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Nanti gue akan baca-bacain. Nanti ada sesi video di mana gue bikin video Q&A untuk jawabin pertanyaan kalian juga. Atau mungkin kalian pengen berdiskusi di kolom komentar juga silahkan. Dan menurut kalian tahun ini gimana penjualan kalian? Apakah ada perubahan atau mungkin makin bagus? Dan kuartal 3 ini menurut kalian kalian bakal gimana? Tulis di kolom komentar. Dan untuk teman-teman semua di sini yang pengen beli digital course, gue bisa ke link di bawah sini. Dan untuk teman-teman semua di sini yang tokonya pengen gue manage, iklannya gue handle, semuanya gue urusin, marketing campaign dan sebagainya, online lo dari TikTok Shop, Shopee dan sebagainya, bisa hubungi ke nomor di bawah sini. Nomor tersebut hanya untuk kebutuhan jasa gue saja. Dan ntar dulu guys, gue punya kode voucher iklan Shopee. Lu pakai aja free, lu tinggal pakai, ya pokoknya gratis lah, lu tinggal pakai aja guys, karena nggak ada rugi juga untuk lo pakai kan. So thank you so much yang sudah nonton video ini sampai detik ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like, dan nyalakan notifikasi biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel YouTube Rio Gandhi. Dan jangan lupa like. Ingat, kalian soalnya pelit banget soal like. Rio Gandhi, peace out.